Indonesia. Salah satu tokoh yang sering diagung-agungkan oleh Balawi Yaman di Indonesia itu adalah yang namanya Faqih Al-Muqaddam. Ini menurut Ustadz, bagaimana, apakah di sana juga surah wal atau kayak di Indonesia? Kayak di Indonesia. Jadi gini ya teman-teman, Gus, saya itu memang beberapa minggu saya fokus tentang tokoh yang bernama Faqih Al-Muqaddam ini. Banyak sekali tempat-tempat daerah yang saya datangi, seperti Aden, Mukalla, Dole, terus juga Taiz. Saya datang-datangi kota Hadramaut ini yang menurut saya adalah kota yang besar. Apalagi Aden sekarang kan jadi ibu kotanya Janub. Kan kita menjadi dua sekarang, Janub sama Siman. Para usaha. Karena perang saudara ini yang terjadi di Yaman. Terus yang kedua, bahwasanya beberapa kali saya tanya orang-orang Yaman tentang Faqih Al-Muqaddam, itu tidak ada yang kenal. Ya karena sudah banyak ya di lab, di video waktu di TikTok kan saya lab, saya tanya langsung kepada orang-orang Yaman di daerah-daerah yang besar ya. Yaman Selatan atau Yaman Utara? Yaman Selatan. Tidak ada yang kenal Faqih Al-Muqaddam? Tidak ada yang kenal. Serius itu? Serius. Padahal di sini kan begitu diagungkan. Iya. Seperti ya semua orang tahu lah. Terusnya di kalangan hadirin gitu ditonjolkannya itu lah yang sampai digambarkan bisa Mi'raj 70 kali. 70 kali. Di sana nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kita nanya ke orang-orang Yaman ya, seperti di Aden saya tanya tentang Faqih Al-Muqaddam, itu nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu tentang siapa Faqih Al-Muqaddam ini. Jangankan orangnya, kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius. Faqih Al-Muqaddam, iya. Karena dia kan punya kuburan dua, ada di Sehun, ada di Hadramaut, ada di di Tarim. Jadi mana yang benar itu sebenarnya Faqih Al-Muqaddam juga tokoh fikih, tidak tahu itu loh, tidak kenal siapa orang ini. Ala kulli hal, yang namanya Faqih Al-Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana, saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malahan lebih suho. Oh begitu. Hatta penjual ikan kering, penjual sayur itu di pasar kenal. Yaman ya? Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau ditanya mereka kenal. Luar biasa ya. Tapi tidak hanya di Indonesia ya, Syekh Abdul Qadir terkenal. Tidak hanya di Indonesia, di sana juga terkenal. Jadi berkaitan dengan Faqih Al-Muqaddam ini kan mereka mengatakan Mi'raj 70 kali. Tapi memang itu bukan perkataan mereka sendiri ya, memang dalam kitabnya maktub yang namanya Syarah Ainiyah. Syarahul Ainiyah itu kan ada kitab. Faqih Al-Muqaddam kan ditanya oleh Arab Badui tentang ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia bilang laisa li nafasun, aku itu tidak punya nafas. Ya berarti dia ngaku Tuhan. Terus juga ditanya lagi kullu syai'in khaliq illa wajhi. Dia mengatakan ana min nuri wajhi. Jadi dia itu ditanya oleh orang Arab Badui, wahai Faqih Al-Muqaddam, bagaimana menurutmu tentang ayat setiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla atau zatnya Allah itu sendiri. Dia menjawab, saya itu adalah zatnya Allah. Kan ini kufur. Tapi yang saya lebih lucunya lagi, mereka bantah di akhir-akhir ini, mereka mengatakan itu kan perkataannya orang yang fana atau istilahnya majdud, hilang akal lah. Tapi kita ketahui sendiri akidah tasawuf ini kita harus garis bawahi. Akidah tasawuf tidak dibenarkan orang yang majdud dijadikan referensi dalam berurusan syariat. Itu yang pertama. Kenapa saya mengatakan itu? Ulama-ulama tasawuf itu sepakat bahwasanya kenapa orang majdub itu tulisannya tidak usah dipakai, perkataannya juga tidak usah dipakai. Apa nanti suruh kita lempar diri ke
atas gunung kamu masuk surga kita mau ikut? Kan nggak mungkin. Ya. Makanya kalau saya lihat orang yang mengatakan saya adalah orang tasawuf paling tasawuf, gimana ketasawufan Anda nggak paham terhadap akidah tasawuf yang sebenarnya. Malahan orang majdub yang disepakati oleh orang tasawuf, mereka memakai jadikan dalil, gitu loh. Ya, ya, ya. Padahal mereka sendiri melanggar dari akidah itu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga mengatakan ada yang namanya seperti Syekh Al-Halaj, Ya. terus Syekh Siti Zainar. Oke, di sini. Kan mereka kan katanya mereka itu juga kan berkaromah, orang yang ini asal bicara apa segala macam itu beda. Al-Halaj kita tahu sendiri. Ya. Mereka ditahdir, diperingati. Syekh Siti Zainar juga kan disampaikan kesesatannya ulama yang sejaman dengan beliau. Disuruh umat jauhi dari pemahamannya, dari akidahnya. Itu menunjukkan bahwasanya ulama yang bersama dengan Syekh Siti Zainar itu sudah mengingatkan dari umat. Pertanyaan saya, kenapa sih Fakih Al-Muqaddam sudah tahu mengatakan saya adalah Tuhan? Kenapa Anda diam diri, malah mengimani? Malah di mimbar-mimbar mereka mengatakan Fakih Al-Muqaddam orang yang besar, orang yang bisa mi'raj 70 kali ketemu dengan Allah. Padahal Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan apa dalam kitabnya beliau itu, siapa yang mengatakan saya mi'raj selain Nabi Muhammad itu bisa kufur, keluar dari agama. Itu kita ini bukan hanya perkataan orang majdub tapi termaktub dalam kitab itu. Di dalam kitab mereka kan tertulis itu fi riwayatihi, dia mi'raj itu ada di dalam riwayatnya itu kan saya pernah baca di kitab itu fi riwayati sab'a wa ishrina marrat, terus ishrina marrat, sab'a marrat. Dia itu bukan hanya 70 sab'una marrat. Jadi 70 kali dia mi'raj, kadang 25 kali dia mi'raj, di riwayat yang lain 7 kali dia mi'raj. Jadi ini bukan hanya dongeng, tapi memang ada di dalam kitab mereka dan mereka ajarkan dan mereka juga imani. Di Yaman diajarkan kayak itu tadi. Selama ini saya nggak ada. Saya nggak pernah menemukan di Yaman ada seorang habib yang menceramahkan tentang Fakih Al-Muqaddam yang membesar-besarkan namanya. Ya. Hatta jangankan itu, Umar bin Habib sendiri, mohon maaf ya, saya orangnya paling nggak suka panggil Habib. Umar bin Habib sendiri tidak pernah saya dapati satu kaul dia membesarkan Fakih Al-Muqaddam. Kira-kira kenapa itu bisa tidak pernah disebut di sini? Ya karena orang Yaman paham. Oke. Tadi malah dicatat. Iya dia viral kan pasti apa ini orang nggak jelas masa bisa mi'raj. Kan di sana di Yaman beda dengan di Indonesia. Ya, ya. Kalau di Yaman itu sebodoh-bodohnya orang pasti punya hafalan Quran. Ima 2 juz, ima 3 juz, dan 5 juz. Yang kami pahami begitu. Oke.